tenun Melayu yang ada suntingnya dan itu ada ekor di belakang. Nah itu buat para juri kayak wow ini bagus banget. Dan Radio Talk. Radio Talk, saatnya bicara di radio di podcastnya RRI Pekanbaru, Radio People. Wow, kali ini kalau bicara tentang budaya, mereka adalah anak-anak yang merepresentasikan budaya Indonesia, tepatnya wakil dari Riau di ajang tingkat nasional dan alhamdulillah berhasil menjadi second runner-up Duta Budaya Indonesia 2023. Namanya secantik orangnya, Bunga Ria, ibaratnya bunga yang ceria mungkin ya. Aku nggak tahu nih. Tapi kita langsung sapa. Halo Bunga Ria, kabar? halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, Bunga Ria, waduh seneng banget nih kita dalam artian Riau kembali sukses meraih predikat terbaik di ajang nasional. Tapi ngomong-ngomong, pernah kepikiran nggak sih ikut ajang ini dan akhirnya bisa menjadi second runner-up Duta Budaya Indonesia 2023? Jujur ya, Bang, kalau misalkan untuk berpikir dalam bentuk kayak aku harus ke Duta Budaya dia nggak ada. Tapi ini suatu keberuntungan ya, gitu. Dari awal tuh saya masuk ke pageant. Nah, pageant itu dalam waktu yang singkat di 2023 ini juga 2023 silam, yang mana pada awalnya saya masuk ke Duta Wisata. Nah, seperti tadi. Jadi untuk berpikir aku bakal ngenerusin Duta Budaya itu nggak ada, tapi dari Duta Wisata dulu relasinya. Nah setelah dari Duta Wisata dan saya mendapatkan runner up yang mana itu juara keempat dan best speaker di Duta Wisata. Nah setelah itu barulah diambil dari Cipuan Kreatif yang mana itu yayasan yang memegang teguh atas Duta Wisata. Nah seperti itu ditarik untuk melanjutkan ke Duta Budaya. Nah Duta Budaya tersebut tuh handpick Bang. Gimana? Handpick itu dia tuh tidak ada ajang di provinsinya, tapi ditarik untuk melanjutkan ke nasional. Wow, seru banget. Tapi ngomong-ngomong nih, kalau bicara tentang kayaknya memang tertarik pariwisata, budaya. Apakah memang secara hati emang suka dengan dua hal itu atau gimana sih sebenarnya? Gimana ya? Kalau dibilang ya suka atau tidaknya, kita sebagai masyarakat di daerah ini, apalagi Lancang Kuning tepatnya ya, yang mana Melayu itu emang ada pada dasarnya di Provinsi Riau. Lalu untuk kita suka atau tidak, kita harus suka dengan hal itu. Baik. Nah seperti halnya dengan orang Barat, mereka menyukai tempat mereka dan menyukai keragaman mereka. Sebegitu juga kita gitu. Nah untuk menyukai atau tidaknya, saya mencoba waktu itu di Duta Wisata. Saya coba dulu, bisa nggak sih gitu. Nah bisa nggak sih, sampai mana sih kemampuan saya. Setelah saya masuk ke Duta Wisata, barulah wow ternyata asik. Wah seru gitu. Ya. Iya, karena di Duta Wisata tuh bukan hanya tentang wisata, akan tetapi tentang destinasi ataupun keberagaman yang ada pada Riau ini gitu. Baik, nah dalam artian kecantol dengan yang namanya wisata Riau yang ternyata luar biasa. Mungkin salah satu wisata yang menurut Bunga nih yang punya, yang banget, yang kayaknya semua orang pantas tahu tempat ini, apa sih? Salah satunya saja. Kalau aslinya ya, Asia Heritage. Kalau itu menurut saya tuh ikut semuanya, mau dari sejarah, mau dari keasrian mereka. Kan ada danau ada itik-itiknya. Nah itu tuh bagus banget Bang. Gitu, itu satunya. Yang kedua alam, wisata alam yang mana letaknya ada di Kulim kalau nggak salah. Ya benar di Kulim. Itu bukan kalau nggak salah, ini memang benar. Adanya di Alamayang. Nah itu ada beberapa sakral dengan budayanya di situ ada gitu. Nah, ngomong-ngomong nih, ketika mungkin mengikuti ajang Duta Budaya tingkat nasional, ini seperti apa sih keseruannya bagi seorang Bunga yang akhirnya tanpa sadar Bunga adalah perwakilan dari Provinsi Riau nih, dari bumi Lancang Kuning. Kayak gimana sih? Gimana ya? Suatu kebanggaan sih menurut saya ya, Kak. Karena nggak ada, dari dulu saya pengen banget untuk ke nasional, tapi saya tidak tahu memulainya dari mana. Nah seperti itu. Lalu saya bekerja keras nih, bagaimana saya bisa untuk
ke sana. Oh, oke. Dengan halnya menjilat terlebih dahulu. Tahu nggak sih Bang? Kita Maksudnya? mengambil perhatian. Mengambil perhatian terhadap atasan ataupun teman-teman relasi lainnya seperti itu. Salah satu contohnya kan di wisata itu ada beberapa banyak program. Nah, sosialisasi terhadap ke sekolah satunya dan banyak ke bisnis batik seperti itu. Jadi kita tuh membuat kegiatan yang mana tuh selalu ikut dalam hal itu, selalu ikut serta gitu Bang. Jadi ketika kita sudah memantaskan diri untuk mengikuti sebuah program, kita pasti dinotis dong, wah nih orang nih punya value, punya bisa bisa pergi ke nasional. Dalam artian memang ketertarikannya luar biasa, supportnya juga dalam artian punya dedikasi yang luar biasa untuk mengembangkan pariwisata dan budaya yang ada di Riau. Iya benar. Nah, banget. ketika di sana seperti apa respon mereka? Dalam artian kan nggak semua orang tahu nih. Mungkin ada yang kurang tahu Riau, wah Riau kaya akan minyak, orang selalu seperti itu ya, iya, minyak kemudian kelapa sawit. Tapi setelah berada di sana, apa wawasan yang mungkin teman-teman dari provinsi lain dapatkan tentang Riau? Kayak baik gini, jadi Sumatera itu terdapat orang yang judes kalau ngomong, pertama. Yang kedua, mereka ingin memberontak hal itu, tapi punya statement ataupun punya suatu gagasan kayak wah ini pas gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, corak batiknya, logatnya. Nah, jadi tuh yang buat mereka wah ini bagus banget. Dan bahkan ada salah satu dari Jawa Timur yang mana mereka ingin ikut serta untuk berkolaborasi antar desainer batik. Wah, keren banget. Saking tertariknya mereka dengan corak-corak batiknya yang disebut dengan teman saya barusan Pucuk Rubung tadi. Nah itu memang tertarik banget Bang dengan Pucuk Rubung itu gitu. Itu sih yang mereka dapatkan dan interesting dengan beberapa hal yang kami bawa. Oke, berarti dalam artian ya alhamdulillah kita cukup berbangga. Orang kan bicara batik lebih kenalnya di Jawa, tapi ternyata Riau punya motif-motif batik yang unik dan ternyata juga orang Jawa suka, benar ya? Benar. Waduh, tapi ngomong-ngomong seperti apa sih keseruannya ketika di sana dalam artian kita ketemu perwakilan dari provinsi dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh hingga ke Papua, kayak gimana sih? Dalam artian kan kita tentunya punya culture yang berbeda, punya mungkin cara yang berbeda untuk berkomunikasi juga. Nah ini kayak gimana keseruannya? Jadi gini, kan kami gini Bang, kami masuk ke dalam top 3, yang mana top 3 ini ada free trip. Nah di situ tuh mereka tuh ini karena logat Riau, ada dodonya dan lebih unik daripada Pulau Jawa, maka dari itu mereka begini enak banget ya ngedengar logat dari Riau, kayak gitu. Itu salah satunya ya buat kayak wah kok sampai segini ya mereka suka dengan logat Riau. Logatnya ya, dialek lah bisa dikatakan seperti itu ya. Dan yang kedua hetiknya di hotel kemarin. Karena pada dasarnya kami itu memang bener-bener kayak kita harus pakai baju apa segala macam kayak gitu. Mulai dari penampilan, persiapan, harus sampai perfect banget Bang gitu. Apalagi saya pakai sunting kemarin. Sunting waktu bagian show baju preliminary kami. Nah itu, jadi saya menampilkan baju tenun Melayu yang ada suntingnya dan itu ada ekor di belakang. Nah itu buat para juri kayak wow ini bagus banget dan saya dapat penghargaan di situ di best kostum. Wah jadi alhamdulillah nggak hanya ini kita dapat best kostum juga ya. Best kostum. Tapi ngomong-ngomong ini terkait dengan makeup dan yang lainnya, apakah memang disediakan pihak penyelenggara atau masing-masing atau gimana sih? Nah jadi gini Bang, di duta itu namanya mandiri ya, mandiri dan di duta itu harus bisa semuanya. Nah keren. Kan ada 3B yaitu behavior, beautiful, dan satu lagi apa ya? Satu lagi apa PR untuk kalian? Nah, pokoknya itu ada 3 dan harus kita cakupin di duta jadi budaya. Brandnya juga duta. Mungkin ya? Benar. Luar biasa. Jadi memang benar-benar harus dalam artian tidak hanya wawasan, tapi juga bagaimana perilaku kita, kemudian juga brand juga, otaknya pintar, cerdas dan yang lainnya. Wah, luar biasa. Tapi ngomong-ngomong dong, buat yang lagi menyimak kita Radio People, tentunya banyak juga yang tertarik dengan dunia pageant, dunia perdutaan. Kasih tips dong buat mereka supaya sukses, mungkin bisa meraih predikat terbaik di tingkat provinsi bahkan nasional seperti yang diraih oleh Bunga.
Jadi ada 2 motivasi kalau menurut saya. Yang satu selalu ikut serta gitu. Jangan takut untuk maju gitu. Yang pertama, yang kedua, apapun hujatan dari orang lain, ya udah lupakan aja. Kita tuli aja akan hal itu, tapi kita tetap maju kayak gitu. Jadi jangan memandang kayak aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Coba selagi kamu bisa, selagi kamu hidup, coba gitu. Waduh, jangan takut untuk mencoba, karena di sanalah sarana kamu untuk belajar, Pretty People, untuk bisa mengenal dan buat tahu bisa berhasil dan sukses di ajang tersebut ya. Benar. Waduh, luar biasa. Thank you banget. Tapi ke depan ada project lagi yang dilakukan terkait dengan budaya mungkin? Insya Allah bakal ada gini Bang, kami ada satu kolaborasi antar pembatik yang nantinya soon bakal terjun gitu. Waduh, luar biasa. Lihat aja ya. Baik, nanti kita update ya. Iya. Oke, mungkin bisa diinformasikan buat yang penasaran sama Duta Budaya atau tadi Duta Wisata juga. Kemana ini ingin kepoinnya? Jadi gini, ada tiga koneksi. Yang pertama Cik Puan Kreatif, yang kedua Duta Budaya Indonesia, dan salah satunya kami bisa sampai ke Duta Budaya dari Duta Wisata juga. Nah itu perkembangan kami ada 3 koneksi tersebut. Waduh, luar biasa. Dan pastinya sukses terus buat Bunga Ria, second runner up Duta Budaya Indonesia 2023. Pastinya seru banget obrolan kali ini di podcast kita di Radio Talk. Tapi jangan lupa untuk selalu stay tune ya di program-program kita selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Radio Talk.